Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patri Yuliza, NIM G147110050, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggerombolan Kabupaten Kota di Sumatera Barat berdasarkan indikator Sustainable Development Goals Pendidikan, di bawah bimbingan Ibu Akbar Rizky MSI dan Ibu Dra Itasia Dina Sulfianti MSI. Terdapat 4 pokok bahasan pada pemaparan kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Dunia telah mengeluarkan aksi global yang berlaku secara universal, yaitu Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs. SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target. Salah satu tujuannya mengacu kepada kualitas pendidikan yang berbunyi menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Kualitas pendidikan merupakan hal penting bagi suatu negara. Semakin bagus kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin maju negara tersebut. Namun sayangnya, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Menurut laporan tahunan UNESCO pada tahun 2012, kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 155 negara pada tahun 2015. Skor kemampuan membaca siswa Indonesia mengalami penurunan dari 397 pada tahun 2015 menjadi 371 pada tahun 2018. Skor kemampuan matematika siswa Indonesia juga mengalami penurunan dari 386 pada tahun 2015 menjadi 379 pada tahun 2018. Tidak hanya itu, skor kemampuan kinerja sains siswa Indonesia juga mengalami penurunan dari 403 pada tahun 2015 menjadi 396 pada tahun 2018. Skor PISA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-74 dari 79 negara di dunia. Kualitas pendidikan Indonesia masih rendah ini tentunya juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan di setiap provinsi di Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, IPM Sumatera Barat berada pada angka 72,38. Meskipun IPM Sumatera Barat berada di atas rata-rata IPM Indonesia, namun IPM Sumatera Barat masih memiliki ragam yang cukup besar, yaitu 30,145. Masih terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, yang ditunjukkan dengan Kepulauan Mentawai yang merupakan daerah pedesaan memiliki IPM terendah, dan Kota Padang yang merupakan daerah perkotaan memiliki IPM tertinggi. Selain itu, rata-rata lama belajar di Sumatera Barat sebesar 8,92 tahun. Karena masih terjadi kesenjangan kualitas pendidikan, maka perlu dilakukan pemetaan untuk mempermudah pemerintah dalam menyusun kebijakan. Salah satu analisis yang cocok digunakan yaitu analisis gerombol. Namun karena dalam penelitian ini menggunakan data bertipe campuran, maka analisis yang cocok digunakan yaitu analisis gerombol ensemble. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penggerombolan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator SDGs pendidikan dan melihat karakteristik setiap gerombol yang terbentuk. Peubah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 8 peubah, dengan data yang digunakan yaitu data pendidikan pada tahun 2019 yang diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik dan Kemendikbud Provinsi Sumatera Barat, dengan objek penelitiannya yaitu 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Prosedur analisis. Yang pertama, melakukan eksplorasi data untuk melihat sebaran wilayah menggunakan teknik statistika deskriptif. Setelah itu, membagi data berdasarkan tipe data. Data yang digunakan akan dipisah berdasarkan tipe masing-masing data, yaitu data bertipe kategorik dan data bertipe numerik. Selanjutnya, melakukan penggerombolan data kategorik menggunakan algoritma squeezer. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan nilai threshold. Selanjutnya, menghitung nilai bobot untuk tiap kategori yang ada pada masing-masing peubah. Setelah itu, membaca objek pertama dan diinisialisasikan sebagai gerombol pertama. Selanjutnya, membaca objek selanjutnya dan hitung kemiripan objek dengan gerombol yang sudah ada. Setelah itu, menghitung kemiripan maksimum dan bandingkan dengan nilai threshold. Setelah itu, melakukan penggerombolan data numerik menggunakan metode pautan lengkap dan pautan word. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan gerombol optimum berdasarkan 30 indeks validitas. Setelah itu, mengambil dua hasil penggerombolan pada masing-masing metode.
Langkah terakhir yaitu melakukan penggerombolan akhir menggunakan analisis gerombol ensemble. Dengan langkah-langkahnya, yang pertama, melakukan penggerombolan ensemble pada threshold 0,1 sampai threshold 1,9. Setelah itu, memilih hasil penggerombolan akhir berdasarkan rasio simpangan baku dalam gerombol dan simpangan baku antar gerombol terkecil. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, eksplorasi data. Dari box plot dapat dilihat bahwa terdapat pencilan yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Sumatera Barat masih terjadi kesenjangan. Jika dilihat lebih lanjut, pada perubahan APM dan kualifikasi guru tingkat SD, terdapat pencilan pada daerah yang sama, yaitu daerah Kepulauan Mentawai. Pada penggerombolan data kategorik, nilai threshold yang diperoleh sebesar 2,33, sehingga jumlah gerombol yang terbentuk sebanyak 3 gerombol. Dengan nama-nama daerah per gerombolnya dapat dilihat pada tabel. Karakteristik gerombol yang terbentuk yaitu persentase SD yang berakreditasi A pada gerombol 1 sebanyak 15%, pada gerombol 2 sebanyak 0% atau 100% SD pada gerombol 2 berakreditasi B, dan pada gerombol 3 100% berakreditasi A. Untuk SLTP yang berakreditasi A, di gerombol 1 ada sebanyak 30%, di gerombol 2 ada sebanyak 100%, dan di gerombol 3 ada sebanyak 100%. Untuk SLTA yang berakreditasi A, pada gerombol 1 ada sebanyak 85%, pada gerombol 2 ada sebanyak 0% atau 100% SLTA pada gerombol 2 berakreditasi B, dan pada gerombol 3 100% SLTA berakreditasi A. Untuk keberadaan perguruan tinggi, di gerombol 1 hanya 15%, di gerombol 2 sudah 50%, dan di gerombol 3 juga sudah 50%. Berdasarkan indeks validitas yang dikeluarkan oleh Packet MBCLOS, menyatakan bahwa untuk metode Euclidean komplit, 3 merupakan jumlah gerombol optimum pertama dan 2 merupakan jumlah gerombol optimum kedua. Sedangkan untuk metode Euclidean Ward, 2 merupakan jumlah gerombol optimum pertama dan 3 merupakan jumlah gerombol optimum kedua. Penggerombolan ensemble. Berdasarkan rasio simpangan baku dalam gerombol dan simpangan baku antar gerombol, jumlah gerombol akhir yang dihasilkan yaitu sebanyak 2 gerombol. Dengan nama-nama daerah per gerombolnya dapat dilihat pada tabel. Karakteristik penggerombolan akhir data kategorik. Presentase SD yang berakreditasi A pada gerombol 1 hanya 15% dan pada gerombol 2 terdapat 67%. Untuk presentase SLTP yang berakreditasi A pada gerombol 1 terdapat 31%, pada gerombol 2 terdapat 100%. Untuk presentase SLTA yang berakreditasi A pada gerombol 1 terdapat 85% dan pada gerombol 2 terdapat 67%. Dan untuk keberadaan perguruan tinggi di gerombol 1 hanya 15%, dan pada gerombol 2 terdapat 50%. Karakteristik penggerombolan akhir data numerik. Untuk tingkat SD, rata-rata kualifikasi guru SD pada gerombol 1 lebih rendah dibandingkan gerombol 2. Sedangkan untuk rata-rata APM SD, untuk gerombol 1 dan gerombol 2 hampir mirip. Dan untuk rata-rata rasio jumlah pengajar SD, di gerombol 1 lebih tinggi dibandingkan di gerombol 2. Sedangkan untuk tingkat SLTP, rata-rata kualifikasi guru tingkat SLTP pada gerombol 1 dan gerombol 2 hampir mirip. Sedangkan untuk rata-rata APM SLTP pada gerombol 1 lebih rendah dibandingkan gerombol 2. Dan untuk rata-rata rasio jumlah pengajar SLTP, gerombol 1 memiliki nilai tertinggi dibandingkan gerombol 2. Untuk tingkat SLTA, rata-rata kualifikasi guru SLTA pada gerombol 1 dan gerombol 2 memiliki nilai yang hampir sama. Sedangkan untuk rata-rata APM SLTA pada gerombol 1 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan gerombol 2. Dan untuk rata-rata rasio jumlah pengajar SLTA, gerombol 1 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan gerombol 2. Untuk peubah lainnya, rata-rata jumlah murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD, gerombol 1 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan gerombol 2. Dan untuk rata-rata angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun pada gerombol 1 dan gerombol 2 memiliki nilai yang hampir mirip. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan orang tua murid, gerombol 1 memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan gerombol 2. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualitas pendidikan digerombolkan menjadi 2 gerombol. Gerombol 2 memiliki kualitas pendidikan lebih baik dibandingkan gerombol 1. Namun demikian, rasio jumlah pengajar untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA pada gerombol 2 lebih rendah dibandingkan gerombol 1. Karakteristik gerombol yang terbentuk dapat dilihat pada tabel di bawah. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.